Ajarku Tuhan untuk berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku itu berkat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam firman kebenaran. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memberikan perenungan kepada kita semuanya tentang beberapa hal yang ada di media sosial, yaitu tentang flexing atau kata lain pamer akan harta benda yang mereka miliki. Puji Tuhan, kita sangat prihatin dengan banyak hal yang ada di sosial media, banyak perkara yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu tentang flexing, bahasa halusnya, bahasa trendingnya untuk zaman milenial ini, padahal itu adalah kesombongan, itu adalah memegahkan diri, dan Tuhan sangat tidak suka akan hal itu, yang membawa kejatuhan bagi orang-orang yang melakukannya, orang-orang yang ada di dalamnya, entah itu disadari atau tidak disadari. Puji Tuhan, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Puji Tuhan, di sini ada dua hal bermegah yang dipakai. Yang pertama adalah bermegah karena kereta, bermegah karena kuda pada zaman itu. Kalau sekarang bermegah karena mobil mewah, rumah mewah, motor mewah, tas branded, apapun itu, dan itu akan menjadikannya jerat baginya dan tunggu waktu untuk kejatuhannya. Seperti firman Tuhan ini, orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda, mereka rebah dan jatuh. Pada saat mereka memegahkan dirinya dengan harta bendanya, mereka seperti orang yang paling penting, paling top, paling dikagumi, paling mampu di antara orang-orang yang lain, dan menaikkan prestis hidupnya, menaikkan pangkat derajatnya menurut mereka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa itulah yang akan menjadikan dia rebah dan jatuh. Kita lihat beberapa waktu lalu di TV, di media sosial, banyak yang terjerat oleh karena flexingnya, bermegah karena harta bendanya, apalagi itu dari curian, korupsi. Berarti membuktikan bahwa apa yang mereka peroleh itu hasil dari tidak baik. Apalagi itu untuk menyombongkan dirinya. Betapa sungguh malangnya orang ini. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang seperti ini. Dengan banyaknya media sosial, banyaknya setiap manusia memiliki HP yang ada kameranya, itu membawa kita, hati kita akan sombong, menunjukkan kita di mana, makan apa, pakai apa, supaya orang tahu bahwa kita mampu, orang lain tidak mampu atau belum mampu. Bukankah itu kesombongan kecil-kecil? Dan Tuhan akan mengoreksi hidupmu. Tidak ada gunanya kesombonganmu. Paulus berkata di dalam tulisannya, di satu saat nanti orang yang memiliki tidak merasa memiliki, orang yang memakai tidak menganggap dia memakai. Ada saatnya waktu itu. Dengan kata lain, hiduplah dengan sederhana apa adanya. Tidak perlu memegahkan harta benda.
Di dalam Mazmur di sana dikatakan bahwa tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, dan di sana dikatakan bahwa tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Puji Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, di sana dikatakan ada seorang raja, yaitu Hizkia namanya. Dia setelah sembuh, ada utusan dari Babel karena kesakitannya itu, dan datang dengan beberapa rombongan. Lalu Hizkia lupa akan kegembiraannya, sehingga dia menunjukkan apapun yang ada di dalam istananya, tidak terkecuali sampai ke dapurnya sekalipun, sehingga Tuhan menegur dia karena dia sudah flexing, sudah menyombongkan diri dengan apa yang ada di dalam istananya. Melalui Nabi Yesaya, Hizkia ini ditegur Tuhan. Tidak sampai itu saja, Tuhan berfirman bahwa apa yang diperlihatkan kepada utusan Babel ini akan dibawa ke negeri Babel semuanya. Alangkah alangnya Raja Hizkia ini, karena dengan kesombongannya, dengan bermegahnya, walaupun tidak disadari, dia sudah flexing dan akhirnya song di dalam hidupnya. Harta bendanya lenyap dibawa oleh Babel ini. Sama kan seperti yang sekarang, banyak sudah hartanya banyak disita. Itulah akibat dari flexing, sudah masuk jebakan jahat. Jadi marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bermegah karena Allah kita. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikian renungan pada kesempatan ini. Mari kita buang jauh-jauh yang namanya flexing, kesombongan, bermegah atas apa yang ada kita punya, bermegah atas kekayaan, kemampuan, finansial, kepandaian. Itu dibenci Tuhan. Mari kita bermegah karena kita mengenal Allah, dan itu yang disukai Tuhan, karena dari segala sesuatunya semuanya datangnya dari Tuhan. Ketika kita dipercaya dengan berkat yang melimpah, yang banyak, itu perlu tanggung jawab yang besar, yang banyak juga untuk mengelolanya, karena itu titipan dari Tuhan. Bagaimana memanajemennya, memakai setiap berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita untuk hari-hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan Yesus menolong, memampukanmu untuk hidup bermegah di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Keberadaanku itu berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan